Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Kali ini Ayat-Ayat Kasih akan menyajikan bagian kedua dari seri Mengapa Allah mengizinkan luka dan derita dalam hidup kita. Pada bagian sebelumnya, kita telah belajar bahwa luka dan derita ada karena kita mempunyai kebebasan memilih. Luka dan derita dapat memperingatkan kita akan bahaya, serta luka dan derita menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Dalam bagian-bagian yang akan ayat-ayat kasih sajikan, kita akan bersama-sama melihat bagaimana luka dan derita yang kita alami saat ini berhubungan erat dengan janji serta anugerah keselamatan yang Allah janjikan pada kita, umat yang Dia telah tebus dari dosa untuk kemuliaan-Nya. Ayat-ayat kasih berharap publikasi singkat ini mengingatkan saudara dan saudari pada begitu besarnya kasih Allah dalam hidup kita masing-masing, dan kita dapat menanggung setiap masalah yang kita alami bersama-sama dengan Sang Penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Publikasi ini disarikan dari artikel 10 Reasons to Believe in a God Who Allows Suffering yang diterbitkan oleh RBC Ministries tahun 2009 dan didukung dengan referensi lain dari berbagai sumber. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku, buka hatimu, dan terima anugerah kasih Allah bersamamu. Beri waktu pada dirimu untuk mengerti mengapa kita dapat selalu mempercayainya, Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Bahkan ketika hidup terasa menyakitkan, terasa menghimpit dan meremukkan tulang dan pikiran, dan kita tidak mengerti mengapa semua itu harus terjadi. Alasan keempat, luka dan derita menghantarkan kita pada kekekalan. Apabila kematian adalah akhir dari segalanya, maka hidup yang dipenuhi oleh luka dan derita menjadi sama sekali tidak adil. Untuk apa kita diberi hidup apabila hanya diisi oleh luka dan derita, kemudian semuanya berakhir begitu saja? Tetapi lain ceritanya, jika akhir hidup ini pada akhirnya membawa kita ke ambang keabadian. Dalam hal ini, manusia yang paling beruntung di alam semesta ini adalah mereka yang menemukan, dalam pengertian yang mereka dapat melalui luka dan derita yang mereka alami, bahwa hidup di dunia yang fana ini bukanlah satu-satunya hidup yang harus mereka jalani. Mereka yang menemukan diri mereka di dalam Allah yang kekal melalui luka, derita, dan sakit, tidaklah menyia-nyiakan hidup mereka. Mereka membiarkan kemiskinan, kesedihan, dan kelaparan yang mereka alami mengantar mereka kepada Allah yang kekal. Mereka adalah orang-orang yang menemukan sukacita tanpa akhir, seperti yang Yesus katakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Ayat-ayat untuk direnungkan. Roma 8 ayat 18-19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Alasan kelima, luka dan derita melonggarkan genggaman kita akan kefanaan dunia ini. Akan ada waktunya, pekerjaan yang kita lakukan dan pendapat profesional kita akan semakin jarang dicari. Kita akan semakin menua, sendi kita menjadi kaku dan sulit digerakkan, mata menjadi rabun, pencernaan melambat, tidur menjadi sulit. Sedikit demi sedikit, kita akan sampai pada masa ketika setiap bagian yang membuat tubuh kita bekerja akan berhenti.
Masalah-masalah kesehatan akan semakin sering datang, dan kesempatan kita untuk hidup akan semakin menipis. Dalam hikmat dan rahmat yang Allah anugerahkan pada manusia, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ambang pintu hari yang baru, sehingga masa tua merupakan sebuah anugerah. Setiap rasa sakit baru yang kita derita membuat dunia yang sedang kita hidupi ini semakin tidak menarik, dan dunia berikutnya yang Allah sudah janjikan menjadi jauh lebih menarik. Dengan caranya sendiri, rasa sakit membuka jalan bagi keberangkatan kita untuk bersatu dalam sukacita yang Allah janjikan dalam anugerah keselamatan yang Dia berikan. Ayat-ayat untuk direnungkan. Pengkhotbah 12 ayat 1-14. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Akhir kata. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Alasan keenam. Luka dan derita memberi kita kesempatan untuk percaya kepada Allah. Satu orang yang paling dikenal di dalam Alkitab karena penderitaan yang dia alami adalah seorang pria bernama Ayub. Menurut Alkitab, Ayub kehilangan keluarganya dan bencana bertubi-tubi menderanya, seperti sakit penyakit, kehilangan anggota keluarga, serta hilangnya harta benda. Allah tidak pernah memberitahu Ayub mengapa dia mendapat semua kejadian tersebut. Saat Ayub mendapat tuduhan dari para sahabatnya, Allah tetap diam. Ketika pada akhirnya Allah berbicara, Dia tidak mengungkapkan bahwa setan yang menantang untuk mengetahui motif Ayub melayani Allah. Allah juga tidak meminta maaf karena membiarkan si jahat menguji pengabdian Ayub kepada Allah. Sebaliknya, Tuhan Allah berbicara tentang kambing gunung yang melahirkan, singa muda yang sedang berburu, dan gagak yang berada di sarangnya. Dia mencontohkan perilaku burung onta,
kekuatan lembu, dan langkah kuda yang perkasa. Dia mengutip keajaiban langit, keajaiban laut, dan siklus musim. Ayub diberi kesempatan untuk menyimpulkan bahwa jika Allah memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menciptakan alam semesta ini, maka dia juga memiliki alasan untuk mempercayai Allah yang sama pada saat luka dan derita mendera. Ayat-ayat untuk direnungkan. Ayub 42 ayat 1-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Kasih Allah menyertaimu selalu, saudara dan saudariku, tak lekang oleh waktu. Amin.